Halo guys, hari ini aku mau sharing tentang pengalaman aku. Terakhir aku pergi trip ke Jepang. Jadi waktu itu aku pesan di Skyscanner via My Trip. Jadi waktu itu aku pesan untuk naik maskapainya ANA. Jadi waktu itu ternyata pada saat pesan, tanpa sadar kita tuh mengalami dua drama. Yang pertama itu dramanya itu adalah ternyata pesannya itu salah titel. Jadi aku tuh kan perempuan, tapi di pesannya itu pakai Mister MR gitu kan. Nah waktu itu kita kontak ke My Tripnya langsung, dan My Tripnya info bahwa namanya itu tidak bisa diubah gitu. Jadi harus cancel dan pesan ulang. Itu menurut si My Trip setelah konfirmasi ke pusat ananya. Nah, dengan berbagai macam drama, singkat ceritanya tuh akhirnya aku kontak langsung lah ke Ana Jakarta. Nah, Ana Jakarta ini suruh si My Tripnya ini untuk kontak langsung ke mereka untuk ubah titelnya. Tapi ternyata si My Tripnya ini nggak bisa gitu untuk kontak langsung ke Ana Jakarta. Karena menurut mereka udah kontak ke Ana pusat dan mereka bilang nggak bisa, ya udah nggak bisa gitu. Nah, akhirnya aku berkali-kali untuk kontak ke Ana Jakarta, maksudnya bisa dibantu gak nih gitu kan, karena kan sebenarnya cuma salah titel gitu kan. Akhirnya dengan berbagai macam drama, minta tolong segala macam, akhirnya Ana Jakarta menyarankan untuk dari pihak aku email nih ke Ana Jakarta untuk minta perubahan titel namanya. Jadi akhirnya dibantu sama Ana Jakarta untuk ubah titelnya. Akhirnya satu drama itu done. Nah, drama kedua yaitu ternyata setelah kita hitung-hitung, aku kan pergi tanggal 14, pulang 29 gitu kan. Sebenarnya kalau secara dari tanggal itu kan memang itu 15 hari kan. Nah ternyata kalau kita hitung 14, 15, 16 sampai 29 itu ternyata itu ada 16 hari gitu kan. Secara kalau kita pakai visa waiver itu kan kita cuma bisa pakai 15 hari. Wah itu sih sumpah itu panik banget. Dan akhirnya aku telepon ke kedubes Jepangnya dan tanya-tanya gitu loh gimana cara ngajuin visa manual yang kalau di atas 15 hari. Nah ternyata setelah ditanya oleh pihak mereka bahwa kita kan berangkat tanggal 14 gitu sampai tanggal 29 gitu. Dan ternyata kalau kita sampai di Jepang tanggal 14, nah itu tuh kita terhitungnya di Jepang itu adalah tanggal 15, H plus 24 setelah kita sampai di Jepang. So, kita kan baru dihitung dari tanggal 15 sampai berarti sampai tanggal 29, dan which is itu tuh pas banget 15 hari. So, itu melegakan banget, ternyata masih aman dan nggak perlu visa manual. So, agak banyak drama, tapi kalau teman-teman ada yang kejadian yang sama, boleh tanya-tanya atau sharing masalah kalian di komen ya.